Karisma dan aura Pak Jokowi itu memang baik sekali. Pantas kemarin kepuasan publik terhadap kepemimpinan Pak Jokowi itu sampai 70 atau 80%. Nah, ketika Pak Jokowi keblusukan menyapa masyarakat, ini ada sosok saksi atau yang menemani ketika Pak Jokowi keliling. Banyak-banyak cerita yang unik dan menyentuh hati. Mari simak videonya. Mr. Q menemani Pak Jokowi kunker ya, blusukan ke Sulawesi Tenggara ya, di Kendari ya. Betul. Dan kita lihat banyak videonya yang beredar, nanti kita bisa, tadi seperti yang ditampilkan di depan itu kan sebagian ya kunjungan ininya lah ya, apa yang dilakukan sama kunjungan highlightnya. Nah ini saya kira menarik ini, saya pengen mendengar testimoni seorang Kodari ya, melihat bagaimana sih sebenarnya belusukan oleh Pak Jokowi pada saat udah menjelang lengser loh ini, menjelang selesai, dan masih mendapatkan respon antusiasme masyarakat yang luar biasa dan kelihatan genuine gitu. Apa penjelasannya ini? Bagaimana Anda melihat dari dekat dan dari teropong ilmiah lah gitu, fenomena Pak Jokowi ini? Iya, pertama yang menarik tentu dari kunjungan itu adalah saya bisa melihat secara langsung bagaimana angka-angka dalam survei itu, tingkat kepuasan yang 80% itu dalam dunia nyata gitu. Dan memang sangat amazing kalau buat saya ya, karena antusiasme masyarakat tuh luar biasa. Bukan cuma di kota Kendari, tapi juga ketika misalnya menyeberang ke Pulau Muna. Ke Pulau Sulawesi itu kan seperti huruf K. Sulawesi Selatan itu kaki yang lurus, Sulawesi Tenggara itu kaki yang miring gitu. Nah, Kendari itu ada di ujung, Muna itu turun ke bawah lagi, itu Pulau Muna, lalu turun lagi ke Pulau Buton, ke bawahnya lagi yang terkenal sebagai tempat wisata Pulau Wakatobi, gugusan Pulau Wakatobi gitu. Nah, kemudian hari berikutnya itu kami ke Kolaka. Kolaka tuh naik ke atas menuju ke arah perutnya huruf K ini gitu. Nah, itu antusiasme masyarakat di Muna dengan di Kolaka itu mirip dengan antusiasme yang terjadi di Kendari gitu. Singkatnya, Pak Jokowi ini memang bukan cuma terkenal di Kendari, tapi sampai ujung-ujung pelosok itu pun juga sangat terkenal. Kalau di Kendari itu saya khawatir pagar mal roboh. Kalau di Muna dan di Kolaka saya khawatir pagar pasar itu roboh gitu. Bahkan los pasar itu roboh gitu. Oh, jadi di Kolaka dan Muna itu pasar tradisional. Pasar tradisional. Ya. Itu saya khawatir roboh. Dan histeria massa itu rasanya saya baru lihat dengan Pak Jokowi luar biasa. Sehingga pada hari pertama itu saya ditanya Pak Jokowi, gimana apa yang menarik dari hari ini? Nah, padahal Pak Jokowi itu masa jabatannya hampir berakhir, tetapi atmosfer masyarakat atau rakyat Indonesia menyambut Pak Jokowi itu masih ramai atau masih sama seperti dahulu. Saya bilang, Pak, ini secara berseloroh, Bapak ini bukan presiden, Bapak ini Elvis Presley, saya bilang gitu. Iya, you are a rockstar, saya bilang gitu. Rockstar Elvis Presley tanpa gitar. Gitu. Jadi saya melihat bahwa setiap kali beliau kunjungan ke daerah, itu semacam pesta rakyat. Jadi rakyat itu berkumpul, rame, antusias, dirubungi oleh masyarakat gitu. Nah, dari satu titik ke titik yang lain, Pak Jokowi itu kadang-kadang 2-3 kali berhenti ketika dia lihat ada massa gitu ya. Dia berhenti. Nah, kan urutan mobil itu kira-kira depan tuh motor fatwa, lalu mobil presiden, lalu mobil logistik yang membawa berkarung-karung kaos. Kemudian urutan-urutan mobil-mobil yang lain, perlengkapan presiden, mobil menteri dan seterusnya. Itu kami kalau beliau berhenti belum sampai tujuan, mobilnya diam aja. Nggak berani turun, nanti kalau turun di sana bergerak kan ketinggalan gitu. Itu kita bisa menyaksikan, saya lupa di mana itu. Orang itu gitu. Ada yang mobilnya nggak dikunci, yang terbuka, ada yang motornya ditaruh begitu aja, ada yang istrinya ditinggalin. Ini kan kami kan diskusi ya, di mobil itu kan ada saya,
ada Pak Mensesnek, ada Menteri PUPR, ada Menkes, kadang-kadang ada Panglima TNI juga. Jadi kami itu suka ngamatin gitu loh pergerakan massa gitu. Dan Pak Basuki, Pak Pratik yang ya sudah bertahun-tahun ikut, itu pun selalu geleng-geleng lihat antusiasme masyarakat ya. Luar biasa di rumah sakit, di setiap sudut, baik petugas maupun juga pasien gitu. Yang tadinya pasien sakit tiba-tiba berdiri. saking antusiasnya. Itu jangan-jangan pasiennya juga diabaikan oleh perawat. Perawatnya juga, dokternya juga. Enggak ya. Tapi maksudnya gitu, orang lagi duduk pun juga, woi kok berdiri semua gitu. Jadi mereka tuh pengen menjangkau Pak Jokowi. Karena itu momen langka kan. Histeris sekali. Jadi ya saya melihat orang histeris seperti itu. Saya cuma ingat kalau nonton filmnya Elvis Presley, kalau pernah nonton film tentang Elvis ya. Beberapa tahun lalu kan ada filmnya, dan pemerannya kan juga menang dapat apresiasi nominasi Oscar kalau tidak salah. Kemudian juga barangkali kalau bahasa kekinian yang lebih up to date ya, New Kids on the Block lah. Kalau tahun 90-an kan New Kids on the Block kan populer banget gitu. Jadi ya Pak Jokowi ini bisa dilihat sebagai dia punya aura, punya karisma sebagai bintang rock lah, katakanlah begitu. Dan ya setiap beliau datang itu adalah pesta rakyat. Di situ adalah momentum masyarakat itu berkumpul gitu. Jadi ya luar biasa ya. Saya tiap beberapa kali kunjungan tuh selalu lihat geleng-geleng gitu, lihat antusiasme masyarakat itu. Tapi memang Pak Jokowi selain punya daya tarik yang kuat di masyarakat, dianya juga memang satu frekuensi banget ya dengan rakyat. Dia duduk, dia bertanya harga pisang, dia beli pisang, dia makan pisang di tempat. Itu orang histeris sekali gitu ya. Dia nanya harga cabai, dia cocokkan dengan data-data yang ada. Dia ketemu dengan masyarakat di rumah sakit, di pasien-pasien, dokter. Dia cek perlengkapan peralatan. Jadi begini, Menteri Kesehatan ini sekarang itu dia membuat kebijakan agar rumah sakit di daerah punya peralatan-peralatan standar, terutama untuk penyakit-penyakit yang prevalensinya itu paling tinggi. Dan daerah ini maksudnya puskesmas ya berarti ya? RSUD. Prevalensi yang penyakit yang berbahaya ya, misalnya kayak jantung, stroke itu tinggi. Jadi CT scan, mamografi dan yang lain itu dicek oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi bukan cuma ngelihat alatnya, tapi juga bertanya, ada nggak yang mengoperasikannya gitu. Nah pada titik itu kita nyambung dengan kebijakan terakhir dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk spesialisasi itu dibuat model baru ya. Kalau selama ini kan di Fakultas Kedokteran, sekarang bisa dilakukan di rumah sakit. Istilahnya apa? In hospital kalau nggak salah ya. Nah kalau ini betul-betul terobosan. Kenapa? Kalau dulu itu dokter umum kalau ambil spesialis itu nggak boleh kerja loh, Mas. 5 tahun loh bayangkan. Nah kalau dia nggak boleh kerja, dia dapat makan dari mana? Jadi kalau nggak punya tabungan atau dukungan dari keluarga, sebetulnya dokter umum itu nggak bisa ngambil spesialis. Gitu. Yang kedua biayanya mahal. Nah kalau sekarang spesialis di rumah sakit itu tetap dapat gaji dan ya biayanya boleh dibilang itu di cover oleh rumah sakit. Nah kelebihan yang lain adalah bahwa dengan metode seperti ini ada percepatan untuk penyediaan dokter spesialis. Karena jumlah rumah sakit di Kemenkes jauh lebih banyak dibandingkan dengan fakultas kedokteran yang ada di Indonesia gitu. Nah itu gunanya apa? Untuk mengisi rumah sakit yang di seluruh Indonesia dan dengan peralatan yang ada. Nah kelebihannya juga kan apa tuh? Kelebihannya juga bahwa karena kemungkinan besar mereka yang spesialis di rumah sakit ini adalah orang-orang yang tinggalnya atau domisilinya nggak jauh dari situ gitu loh. Jadi nggak ada istilah mereka itu harus pulang kampung ya, karena memang itu kampungnya mereka kok. Gitu. Jadi antara rumah sakitnya, peralatannya dengan dokternya itu harus satu kesatuan, satu paket. Nah itulah kalau istilahnya Pak Mensesnek, itulah yang namanya sinergi kalau buat Pak Jokowi. Sinergi itu bukan cuma sekedar konsep umum dan normatif ya, tapi pada prakteknya itu adalah saling melengkapi. Termasuk juga soal waktu meresmikan bendungan ya, bendungan Ameroro. Itu bendungan bagus, indah gitu ya. Jadi di tangan Pak Basuki ini memang bendungan bukan cuma fungsional, tapi juga estetik gitu. Dia punya sense betul loh untuk soal itu.
sampai dibikin kayak anjungan selfie dan yang lain-lain. Nah itu beliau bukan cuman nanya bendungan atau bicara bendungan, tapi pasti dikaitkan dengan bibitnya bagaimana. Kalau kita bicara pertanian kan harus ada lahannya, ada petaninya, ada airnya, ada bibitnya. Bahkan di satu titik kalau nggak salah di Kolaka itu terjadi diskusi antara Pak Mensesnek dengan Kepala Badan Pangan, Mas Arif, mengenai mesin penggilingan padi gitu loh. Jadi sampai ke ujungnya itu juga dibahas. Dan memang menurut saya kebijakan publik kita itu, kebijakan pemerintahan itu sebaik apapun yang dari daerah itu tetap harus ada view dari atas. Karena apa? Karena pertama kondisi dan kualitas pemerintahan daerah mungkin bervariasi. Yang kedua ada hal-hal yang mungkin tidak dilihat oleh pemerintah daerah tapi bisa dilihat oleh pemerintah pusat ya. Kayak rumah sakit di Konawe itu sangat bagus, keren banget, dan ternyata itu bukan APBN tapi pinjaman. Jadi pemerintah daerah pinjam kepada PT SMI Sarana Multi Infrastruktur dan kemudian dicicil oleh pemerintah daerah. Barangkali ya rumah sakit itu bisa begitu bagus, begitu kelihatan bersih, nyaman. Mungkin karena ini pinjaman Jadi ada rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk mengembalikan pinjaman karena itu layanan harus lebih bagus supaya revenue-nya masuk gitu. Kalau rumah sakitnya nggak bagus kan revenue kan nggak datang gitu. Bagaimana mau bayar utang gitu? Dan ternyata ya nggak lama lagi utangnya itu akan selesai gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang ketika momen belusukan, momen kunjungan Pak Jokowi itu yang Anda bilang view dari atas itu. Bukan hanya sekedar seremonial ya. Bukan, jauh. Jadi atensi kepada detail itu ini banget ya Pak Jokowi. Betul. Dicek gitu ya. Dicek. Nah, kayak misalnya ketersediaan terhadap peralatan di rumah sakit. Itu kan data makro bahwa prevalensi penyakit terbesar adalah ini, kemudian implementasinya sebagai solusi di lapangan itu kan dilihatnya di hasil belusukan ini, kunjungan ini gitu. Bagaimana misalnya kalau peralatan itu tidak ada di daerah, katakanlah di Kabupaten Muna tidak ada, maka orang yang kena serangan jantung, serangan stroke itu harus datang ke Kendari. Perjalanannya berjam-jam, jaraknya jauh. Nggak keburu selamat, bos. Iya, karena ini dua penyakit yang istilahnya punya golden time atau golden moment. Lewat dari 3 jam, 4 jam, sudah tidak bisa dipulihkan lagi gitu. Jadi ini sesuatu yang ya memang harus dilihat langsung, dan model rumah sakit di Konawe itu dipuji oleh Pak Jokowi dan ini harusnya bisa jadi contoh untuk tempat-tempat yang lain di Konawe. Nah, ternyata belusukan itu tidak hanya melihat proyek atau bangunan atau progres-progres yang lain, tapi memang ada manfaatnya untuk seperti mengecek tadi rumah sakit apakah sudah berjalan baik atau belum.